sana. Jumpa lagi bersama Dajun di podcast Kawan Sambat, hanya di Dajun Channel. Kali ini Dajun nggak sendiri, bersama kawan-kawan atau narasumber yang kita hadirkan khusus buat teman-teman untuk membahas tentang kupu-kupu mati. Nah, mungkin kalian berpikiran tentang kupu-kupu mati ini adalah hewan gitu, tapi kupu-kupu mati ini adalah istilah lain, yakni kuliah pulang malam party gitu. Nah, ini sangat dekat dengan mahasiswa yang sekarang lagi mungkin mahasiswa yang millennials akrab sekali dengan istilah-istilah ini gitu. Jadi bagi kalian yang belum tahu, silakan simak aja podcast ini dari awal sampai akhir. Oke, sebelumnya kita menghadirkan dua narasumber yang berbeda background gitu ya kan, tapi mungkin satu visi juga, satu aliran tapi berbeda background gitu. Ya, boleh dikenalkan dirinya, dari siapa namanya, bos? Nama saya Roman Sophia. Jurusannya apa atau gimana? Jurusan komunikasi UGM. Komunikasi UGM ya. Terus itu singkatan atau apa itu? Nah, itu baru satu. Ini sekarang ada satu lagi. Siapa namanya, bosku? Aldi, Mas. Aldi. Oh, kirain Aldi, Mas. Jurusannya sama ya? Sama, komunikasi juga. Di UGM juga? Iya, Gamping Mengidul, Mas. Gamping Mengidul. Nah, kalau yang belum tahu, UGM itu kepanjangannya ada lagi, Gamping Mengidul, selain Gajah Mada gitu ya. Ya, sebelumnya udah pernah jadi mahasiswa kupu-kupu mati? Wah, tanyain aja Mas sama Sedi Roman dulu. Iya. Menurut saudara Roman nih, Agan Roman, ya saya manggilnya Agan gitu ya. Agan Roman, kupu-kupu mati itu menjadi hal yang dekat gak sih bagi mahasiswa sekarang ini? Kalau buat mahasiswa angkatan 2018 sampai 19 itu melekat kali ke jiwanya. Melekat kali ya, cukup dekat sekali. Dekat kali. Khususnya siapa nih? Ya silakan tanya aja ya, angkatan 2018, Khususnya 2019. Ya merasa ya? Yang bagi yang merasa aja gitu. Mungkin bagi yang merasa silakan tekan tombol subscribe gitu ya. Bisa jadi. Karena subscribe itu gratis. Mari bangun channel anak bangsa. Ya buat Mas Aldi nih. Mas Aldi. Kuliah di sini ngerantau atau gimana? Atau memang asli Jogja, Mas? Ngerantau. Aslinya sebenarnya dari mana, Mas? Asli dari Medan. Dari Medan ya. Berarti Horas buat orang Medan, ini ada saudaranya Aldi. Ya, Horas. Mas, manggilnya Mas atau Abang nih? Abang aja kan. Oh, Abang biar. Iya, kultur Medan gitu ya kan. Menurut Bang Aldi nih, selaku mahasiswa angkatan berapa, Mas? 19, Mas. Angkatan 19 ya? Angkatan baru berarti ya. Muka aja yang tua, Mas. Muka tua ya, nggak kelihatan juga mukanya. Ya, kupu-kupu mati itu kayak hal yang aneh nggak sih menurut Bang Aldi ini? Sebenarnya kita sudah bawa globalisasi ya, Mas. Era globalisasi. Malah kehidupan kita jadi malah kayak bule-bule tuh ya, Mas. Kayak Minum alkohol, Nggak minum nggak gaul, ya nggak? nggak minum nggak gaul. Itu prinsip kayaknya ya, nggak minum nggak gaul. Karena gini loh, Mas. Ya gimana? Menurut saya, agak doang misalnya itu mahasiswa ini penat kan perlu Hiburan. 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 Jadi nggak selalu ya, hiburan itu nggak selalu komedi gitu ya kan. Bisa juga alkohol, party lah ya. Kasarannya party lah ya. Menghilangkan penat sejenak. Terus kalau mahasiswa yang di Jogja ini kira-kira partinya itu di mana gitu kan? Menurut saya alami sebagai di Jogja. Iya. Orang Jawa ini malah suka minumnya di kos-kosan. Lebih kayak partinya bukan kayak ke suatu tempat gitu, bukan malah kayak di rumah pribadi atau di kosan atau di rumahnya sendiri gitu. Iya. Dan hal itu, Mas, menjadikan bahwa kalau orang Sumatera tuh jadi lebih suka misi-misi itu karena masyarakat lokalnya nggak suka. Oh, jadi kayak ada perbedaan gitu lah ya dari mahasiswa yang asli sini sama mahasiswa yang perantau gitu. Nah, menurut Agan Roman nih,
wajar nggak sih kalau mahasiswa itu ada yang kupu-kupu mati kayak gitu, kayak ya selakunya mahasiswa harusnya gimana sih Agan Roman? Ya selaku mahasiswa sih ya kalau saya di kupu-kupu yang Agan bilang tadi itu ya wajar-wajar aja. Nggak semuanya kita harus belajar di kampus, di lingkungan kampus. Kita harus belajar juga di lingkungan dunia malam kayak mana. Oh berarti ada sesuatu hal yang bisa dipelajari juga? Dari situlah kita banyak dapat teman, dapat dari mana wawasannya lebih Oh, luas. ya. Lebih asik berteman dari teman-teman di luar dunia malam lagi daripada teman di kampus. Banyak munafik ya orang-orang dari dunia kampus daripada dunia malam. Soalnya kan kalau di dunia malam itu kan udah mabuk itu udah pasti jujur ngomong-ngomongnya. Ya. Jadi nggak ada dusta jangan Ya. takut. Nah, itu dia. Jadi nggak apa-apa lah ya kalau misalnya Agan sama Abang ini diklaim sebagai orang yang kupu-kupu mati, nggak apa-apa lah ya. Maksudnya ya itu berarti Agan lebih mengedepankan realitanya ya, bukan kayak baik dulu habis itu ya kenal dekat malah nggak baik kan gitu. Lebih baik menunjukkan keburukan yang di depan gitu lah ya. Kata kasarnya kebangsatan ya. Kebangsatannya di depan. Kita ke depan. Ini udah masih dia. Hidupnya yang dicari itu pengalaman mas. Pengalaman ya. Nah, iya. Oke, 2020 Rinaldi Muhammad, pengalaman. Hidup ini yang dicari pengalamannya. Nah, iya. Kepencet. Nah, jadi selaku mahasiswa kupu-kupu mati nih buat Agan dan Abang ini, tips dan triknya itu menjadi seorang kupu-kupu mati itu gimana ya? Maksudnya membedakan orang ini, ini orangnya pasti kupu-kupu mati nih, lihat dari jauh aja udah tahu nih orang kupu-kupu Nggak mati. bisa mas. Nggak bisa ya? Kurang penipuan. Kita lihat dia bagus, berjilbab. Ternyata bajingan. Wah, berarti pernah ada kasus nih ceritanya. Gimana Bang ceritanya Bang? Jadi kalau mau kita ambil kesimpulan kita nggak bisa balik ke semua orang itu juga salah. Kalau pemikiran buruk itu juga salah. Tapi intinya jangan terlalu percaya sama orang. Jangan terlalu percaya sama orang. Jangan ngasih harapan yang lebih. Oh, jangan ngasih harapan yang lebih ketika kita nggak diharapkan kembali. Ya. Iya. Dan ujung-ujungnya jadi gitu mas. Jadi kupu-kupu mati. Jadi kupu-kupu mati. Oh, berarti faktor kupu-kupu mati ini berawal dari harapan-harapan yang nggak jelas gitu ya? Nah, itu satu. Yang kedua, ya untuk menghilangkan penat. Untuk menghilangkan stres. Nah, menurut saya gitu mas. Jadi menurut Agan juga nih selaku pro di kupu-kupu mati nih. Saya baru nih. Amatir ya. Ada beginner Aku juga. masih amatiran nih, baru belajar. Ya tentu ada ininya dong, jenjang karirnya dong. Ada kayak yang pro, beginner, ada yang biasa aja gitu. Nah buat Agan nih, buat pesan buat mahasiswa ini gimana ya biar nggak terlalu serius menghadapi dunia akademis ini gitu loh. Gimana Agan? Tolong sampaikan gitu. Itu aku agak bingung dikit Gimana? Ya sampaikan aja. Nggak apa-apa kan? Gimana ya bro ya? Karena menurut saya itu mas, Ya. kalau kuliah tuh mentok kuliah terus Ya. malah mumet mas. Malah mumet ya, malah. Tapi nggak juga harus kita takut mumet jadi kayak begitu. Ya. Maksudnya seimbang lah. Jadi seimbangkan dunia yang baik sama. Menurut Agan sama Abang ini, menjadi kupu-kupu mati itu baik atau enggak gitu? Ada baiknya ada buruknya mas. Ada baiknya ada buruknya. Ada positifnya. Nah, Itu lah mas. tapi kebanyakan orang malah memandang mahasiswa yang kupu-kupu mati itu malah jadi buruk gitu. Salah besar mas. Salah besar ya. Karena orang yang mengatakan itu dia belum mengalami, Nah, belum mencoba. iya. Coba dia mencoba pasti positif bagi dia. Kalau bisa ngomong karena kamu ada di posisi itu. Wah, itu dia. Tapi kalau Tapi menurut aku sih ya orang yang kayak ya dalam tanda kutip bandel itu ya malah masa depannya itu lebih bagus gitu loh. Kayak ya kita nggak bisa pungkiri juga kan kayak yang kita ketahui banyak dari public figure itu yang memang backgroundnya itu awalnya ya jelek tapi dia semua manusia kan ada baik buruknya.
Gak mungkin orang buruk terus dari awal kan, pasti dia nanti ada hal yang baik ke depannya gitu. Sambil minum anggur ini nggak apa-apa kan? Gak apa-apa, anggur itu halal kok. Ya kan anggur halal. Ya kan jamu. Karena gitu loh mas, jahat itu nggak bisa didefinisikan mas. Nah, gimana tuh? Jadi kalau misalnya mas bilang, ya mas hukuman mati ini lebih bagus, itu memang benar mas. Lebih Karena bagus. dia tahu mas, Lebih jahatin itu gimana tuh. Nah, berawal dari pengalaman ya kan, pengalaman yang jahat menjadi orang yang baik gitu. Nah, kita nggak bisa tidak bisa memungkiri juga kan kalau orang-orang yang memang dianya nggak terlalu baik, tapi ya itu masalah sudut pandang juga nggak sih, malah masalah sudut pandang. Banyak juga orang yang, tapi kalau menurut Agan dan Abang ini ya, lebih banyak kan mana orang yang lurus aja temannya, atau orang yang kupu-kupu mati nih? Nah, kalau menurut saya nih mas, kalau berteman itu nggak usah pandang bulu mas. Nggak usah pandang bulu ya. Kita temani, tapi jangan terbawa arus. Jangan terbawa arus. Intinya itu. Agan nih. Aku sih milihnya ya yang kupu-kupu aja sih. Banyaknya sekitar 80% lah kupu-kupu ya. Soalnya kalau yang dari anak-anak pian ini ngomongnya itu nggak sesuai dengan realitanya ibaratnya. Banyak omong tapi nggak Iya. banyak aksi gitu lah ya. Tapi itu juga yang menjadi masalah di kalangan mahasiswa gitu. Aku tengok kan, aku jumpai juga di lapangan ya, dia Gimana mungkin Mas pernah ngalamin ceritain juga kan? ya ya kita saling berbagi cerita Ya, aja. makanya itu sering bagi cerita Ya, makanya kan kayak, inilah, "Oh, Mas inilah iya, gunanya gitu kan, wadah ini gitu. Punya aspirasi. Iya kan Mas ya, kok manggil Mas udah. Iya. Kalau udah pernah juga aktif di organisasi, Iya. gimana itu karakter orangnya? Banyak gimana gitu. Ya kalau dari pengalaman saya gitu ya kan, banyak yang ya mohon maaf aja nih bagi kawan-kawan yang merasa ya it's okay, nggak apa-apa ya, saya di sini cuma menyampaikan gitu yang terjadi di lapangan. Ya menurutku banyak orang yang seperti Abang Aldi bilang tadi gitu, banyak yang cuman bicara doang tapi dia nggak tahu rasanya gimana gitu kan. Ya, banyak orang yang menjudge orang lain ketika dia merasa posisinya itu paling bagus gitu, padahal saya lihat di lapangan orang itu malah lebih nggak tahu apa-apa dibanding orang yang kupu-kupu mati ini. Kita bukan membela kaum kupu-kupu mati ya, tapi kita melihat di lapangan orang yang kayak mainnya kurang jauh, pulangnya kurang malam itu banyak canggungnya gitu loh. Benar tuh mas. Jadi gini loh mas. Ah, Kita tuh belajar dari kupu mati ini banyak mas. Salah satu contohnya uang teman kurang. Ya. Nah, di situ kan kita belajar Ya. untuk rendah hati, berbagi-bagi Nah. demi keenakan bersama. Nah. Banyak lagi mas. Apa lagi Contohnya tuh? Bang Man, coba jelasin. Kalau di kupu mati ini gimana? Kupu-kupu mati ini mana ya? Ibarat dia disitulah menemukan teman, benar-benar teman daripada dia di kampus. ya. Nah, sebenarnya saya pernah mengalami. Oh. Saya kan nggak punya uang. Ah. Ya udah pakai uangku aja dulu. Nah, saya tolak kan, nggak enak, nggak apa-apa, kayak baru berkawan kali ya. Ah. Disitulah tempat ini baru teman. Di sini baru dapatin teman dia dari kupu-kupu situ. Berarti Coba kalau orangnya ada asik lah ya, asik ya. bukan malah Bukan. menjadi sebuah hal yang dihindari gitu lah ya kan. Gini loh mas. Ah, Misalnya nih kita lagi masuk nih kan. ya. Terus teman ada yang mabok. Nah, kalau kita jahat kan pasti kita tinggalin. Ya. Nah, kalau modenya kupu mati ini enggak mas. Ya. Pasti dia nolong mas. Pasti dia nolong ya. Berarti sosialnya lebih kuat ya. Iya kuat ini apa? Berarti mengalahkan orang yang malah terpaku dengan sebuah ambisinya dia, egoisme dia, individualis itu kayak kita bukan menjudge orang yang Realita loh ini mas. iya. Satu lagi ya, kalau
bedakan lah orang kuliah sama kupu-kupu. Kalau kupu-kupu mati ini ibaratnya kalau nggak suka ya udah emang nggak suka, nggak mau sama dia lagi. Ibarat kalau mau masuk lagi, oh orang karakternya udah tahu ini kayak. Kelihatan loh Mas. Kalau di daerah kampus ini kan kita nggak bisa baca ya. Ibarat kalau Berarti organisasi, banyak yang organisasi lah nggak bisa ditebak. nggak terikat sama apa tuh job masing-masing, job desk. job desk itu kan terikat itu. Padahal dia nggak suka sama dia kerja, tapi dia udah satu kelompok sama dia. Nah, mau nggak mau. nggak mau. Nah, itu ibaratnya munafik ya. Berarti kurang realistis. Kurang realistis. Ya itu ya mungkin plus minusnya di situ. Terus satu lagi kayak aku juga pernah ada pengalaman malah lebih baik. Iya benar juga. Lebih baik orang yang bangsatnya kelihatan gitu daripada orang yang pura-pura baik itu kan sakit gitu ya kan. Yang lebih sakitnya lagi Mas, kayak kitanya selalu dijudge itu. Udah di stigma dia dulu. Jadi ruang Udah untuk kayak- berkembang itu nggak ada. Udah kayak gimana tuh? udah kayak 98 aja kita di stigma gitu. Nggak bisa. Kan zaman 98 dulu kan orang bertato, udah apa gondrong, udah di apa langsung dicap ini preman. Itu dari situ stigma sampai sekarang orang bertato sekarang nggak boleh kerja. Padahal tato itu seni. Iya. Tapi orang sekarang kalau gondrong malah dipandang bukan orang dipandang. jahat, kayak orang anak indie. Sekarang coba tengok lah, kan di kampus kita kan ada tuh dosennya apa, itu yang mematahkan. Nah. Nggak semua orang gondrong itu yang apa berandalan gitu. Ada jadi dosen. Iya, Bagus dosen ya. kampus Dosen ini kampus, ya, iya. kampus kita UGM ini. Universitas Jambi Mengidul. Berarti aku juga pernah dengar istilah ya, banyak juga orang yang berpakaian rapi tapi dia malah jahat gitu ya. Contoh kayak DPR itu ya. Iya. Rapi ya itu pakai peci, Iya, bilang-bilang pakai jas. demi Allah. Pakai Kadang jas, udah disumpah Al-Quran lagi, tapi uang kita dihabisin. Nah, Di situ lah, ini agak sesi curhat situ saya malas bayar pajak, cuma bayar pajak. ya, Uang kita aku dikorupsiin. aku Ya kan? malah sedih juga kayak yang maling. Sebenarnya nggak ada orang yang pengen jadi maling gitu ya kan, tapi kenapa orang yang mencari sesuatu dengan jalan yang salah untuk kebutuhan keluarga sehari-hari gitu, dengan cara mengambil barang orang yang mungkin nggak seberapa gitu kan, tapi malah dihabisi, dikeroyok dengan apa gitu. Padahal kita mengaku kalau kita saling berbagi, tapi nggak, ketika kita membagi hal itu saja kita nggak bisa. Tapi berbeda dengan orang yang kayak dia berpakaian rapi, memiliki intelektual, tapi malah mengambil lebih banyak, tapi tidak dihakimi massa. Itu bagaimana menurut Agan dan Abang ini? Gimana ya jelasinnya? Kan orang yang berdasi, yang korupsi Mahkamah Rakyat ini dia paham soal hukum, soalnya dia ada uangnya, jadi dia sanggup bayar lawyer gitu, makanya nggak dihakimi gitu. Cobalah kalau orang pengemis itu kan sudah dipukul, Iya, kasihannya di situ. malah mati. Coba koruptor, lebih setuju koruptor lagi kan? Iya. Di masa kan uang kita tuh. Iya. Kalau maling itu uang pribadi seseorang yang dia copet itu. Iya, maksudku ya lebih banyakan makan orang berdasi sih menurutku. Iya. Aku pernah juga dengar arahan dari siapa? Gus Miftah. Jadi di satu ketika dia naik mobil sama sopirnya. Terus sopirnya bilang, "Ini jalan kok jelek amat," katanya. Jalannya banyak berlubang gitu. Pas dia langsung bilang, "Ini gara-gara mobil gede," katanya. Terus Gus Miftahnya bantah, "Bukan gara-gara mobil gede, ini gara-gara mobil sedan dan mobil mewah." Lah kenapa gitu? Ya karena orang-orang memiliki mobil sedan dan mobil mewah itulah yang bikin jalan ini rusak, karena nggak digunakan uangnya dengan betul-betul gitu ya. Menurut Abang Aldi nih ya. Sebenarnya kayaknya kita udah keluar dari konteks. Iya sebenarnya kan nggak, kita kan cerita-cerita. Kan obrolan Absurd aja. Ya namanya juga kawan sambat. Kawan baik Mas, yang ada di pemerintahan itu masih kayak kita nih Mas. Nah,
Kenapa gitu? Kenapa? Karena dari tempat-tempat yang gitu kita kan udah belajar banyak tuh mas, berbagi, Ya. menolong. Ya. Nah, Teman kesusahan nggak ditinggalin. gitu loh mas. Oke Sana, mungkin Akan lanjut besok atau gimana nih mas? ya kita pasti ada episode selanjutnya dong. Nggak mungkin kita berhenti di sini aja gitu ya. Oke Sana, jangan lupa saksikan terus, follow juga media sosial Dajun di Instagram @dajun_sk. Boleh juga Instagramnya Mas Agan. Langsung aja nanti di tag. Nanti kita tampilin di bio aja Instagramnya. Oke, jangan lupa like Komen. and Subscribe. bagikan di media sosial sekalian sebanyak-banyaknya. Dukung karya anak bangsa. Jangan malu untuk menghargai karya anak bangsa. Bye bye. Bye bye.